Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasrul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi mengenai geografi, di mana di dalamnya kita akan belajar materi mengenai lapisan-lapisan bumi. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman supaya bisa juga dinikmati oleh teman-teman di luar sana dan bermanfaat bagi para pelajar-pelajar yang berminat mempelajari pelajaran geografi. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai dinamika litosfer. Nah, di mana litosfer ini di dalamnya berisi materi mengenai lapisan batuan atau kulit bumi. Nah, litosfer ini sendiri berasal dari dua kata, ada kata litos dan speira. Litos artinya batu dan speira artinya bulatan. Berarti dapat kita ketahui bahwa litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Bentuk bumi itu artinya tadi bulatan ya. Bentuk bumi yang bulat. Lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi. Nah, litosfer ini diperkirakan mempunyai ketebalan kurang lebih sekitar 1200 km. Nah, litosfer ini adalah bagian dari lapisan-lapisan bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai lapisan bumi terlebih dahulu ya. Kita bahas mengenai lapisan bumi terlebih dahulu. Tebal kulit bumi itu tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau dataran itu lebih tebal daripada di bawah samudra. Saya ulang bahwa kulit bumi di bagian benua atau dataran itu lebih tebal daripada di bawah samudra. Nah, bumi itu tersusun atas beberapa lapisan ya. Ada beberapa lapisan. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai lapisan bumi. Sebelum itu, saya dulu ingin memperlihatkan penampang lapisan-lapisan bumi. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ada 3 titik di sini ya. Ada 3 titik yang berwarna hitam ini. Lapisan-lapisan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lapisannya ada 3. Ada 3. Yang pertama ada lapisan barisfer. Yang kedua ada lapisan perantara, dan yang ketiga ada lapisan litosfer. Nah, ada juga di sumber lain mengatakan bahwa struktur bumi ini ada inti dalam, ada mantel bumi, dan ada kerak bumi. Sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, konsepnya sama. Di mana barisfer adalah intinya. Inti itu terbagi atas 2 ya, ada inti dalam dan ada inti luar. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ada inti dalam dan ada inti luar. Nah, lapisan perantara ini itulah mantelnya dan litosfer itulah keraknya. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini dan melihat sumber lain walaupun bahasanya berbeda tetapi sebenarnya sama. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari barisfer terlebih dahulu. Apa itu barisfer? Barisfer itu disebut juga sebagai inti bumi, ya. Dia merupakan inti bumi, di mana tadi saya sudah sebutkan bahwa inti bumi itu terbagi atas 2, ada inti dalam dan ada inti luar. Nah, ada inti dalam, ada inti luar. Barisfer ini merupakan bahan padat yang tersusun dari nikelum dan ferum. Nikelum itu nikel dan ferum itu besi dengan unsur kimianya Fe ya. Besi.
dengan jari-jari sekitar 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi. Ya, dia berada di bawah permukaan bumi. Berarti barisfer ini dia posisinya di inti. Dia berada di inti bumi. Bagian paling terdalam, titik terdalam dari lapisan bumi itu sendiri. Nah, yang kedua ada lapisan perantara. Lapisan perantara ini itulah tadi yang disebut sebagai mantel bumi ya. Itu disebut sebagai mantel bumi. Nah, lapisan perantara ini berasal atau berada di atas lapisan nive. Ada tadi ya, di atas lapisannya barisfer ya. Ada niculum dan verum. Dia berada di atas lapisan barisfer. Ya, dia perantara antara lapisan barisfer dengan lapisan litosfer. Ya. Tebalnya itu sekitar 1.700 km. Dan berat jenisnya sekitar 5 gram per cm pangkat 3. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan astenosfer. Jadi kalau ada juga sumber lain mengatakan bahwa ini adalah lapisan astenosfer, itu benar ya. Mau dia lapisan perantara, lapisan astenosfer, atau lapisan mantel itu sama posisinya. Namanya saja yang berbeda, tapi posisinya sama, dasarnya sama. Seperti itu. Ya, lapisan ini merupakan bahan cair yang bersuhu tinggi dan berpijar. Berarti bersuhu tinggi panas ya. Lapisan perantara ini sifatnya panas, bersuhu tinggi dan berpijar. Lanjut ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga ini yaitu litosfer ya, di mana litosfer adalah lapisan yang terletak di atas lapisan perantara dengan ketebalan sekitar 1.200 km seperti tadi yang saya sebutkan di awalnya ya. Saya sudah sebutkan di awal bahwa ketebalannya sekitar 1.200 km dengan berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm pangkat 3. Nah, litosfer ini sama juga kalau disebut sebagai kulit bumi, kerak bumi, sama ya. Ya, litosfer ini terdiri atas dua bagian juga. Ada lapisan sial dan ada lapisan sima. Bisa teman-teman lihat ya. Sial itu singkatan dari silikon aluminium dan sima artinya silikon magnesium. Kita dulu bahas mengenai lapisan sial. Lapisan sial ya, yaitu lapisan bumi yang tersusun antara silikon dan aluminium. Dia tersusun atas unsur silikon dan aluminium, termasuk senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Nah, di dalam lapisan ini terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Nah, batuan ini akan kita bahas di materi berikutnya ya, mengenai struktur batuan atau lapisan batuan. Nah, kita hanya sekedar mengetahui dulu bahwa ternyata di lapisan sial ini ada lapisan terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan sial ini disebut juga sebagai lapisan kerak bumi ya. Lapisan kerak bumi yang sifatnya dia adalah lapisan kerak bumi ya, yang sifatnya padat, kaku dengan ketebalan rata-rata
35 km. Nah, sel ini disebut sebagai lapisan kerak bumi terbagi atas dua. Yang pertama ada kerak samudra dan yang kedua ada kerak benua. Nah, kerak samudra ini merupakan benda padat yang terdiri atas endapan laut pada bagian atas. Di bawahnya terdapat batuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun atas batuan gabbro dan peridoid. Ya, kerak ini menempati posisi sebagai samudra. Nah, dan yang kedua ada kerak benua. Apa itu kerak benua? Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri atas batuan granit pada bagian atasnya. Nah, dan batuan basal pada bagian bawahnya. Kerak ini menempati posisi sebagai benua. Berarti kerak bumi terdiri atas dua ya. Ada kerak samudra sebagai samudra dan ada kerak benua sebagai posisinya sebagai benua. Nah, di dalamnya tersusun dari beberapa jenis batuan ya. Nah, batuan itu akan kita bahas di video berikutnya ya, mengenai lapisan batuan. Lanjut ke lapisan sima ya, atau silikon dan magnesium. Lapisan sima yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur-unsur silikon dan magnesium. Ya, saya ulang tadi, unsur silikon dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Nah, lapisan ini memiliki berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial, ya, silikon aluminium, karena mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basal. Kita lagi-lagi bertemu dengan batuan ya. Lapisan sima ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata sekitar 65 km. Nah, inilah tadi penjelasan mengenai 3 struktur dari lapisan bumi, di mana yang pertama ada barisfer atau disebut juga sebagai inti bumi ya. Yang kedua ada lapisan perantara, di mana dia adalah perantara dari lapisan barisfer dan lapisan litosfer atau disebut juga sebagai lapisan astenosfer atau mantel bumi. Dan yang ketiga ada lapisan litosfer ya, atau lapisan kerak bumi atau kulit bumi. Nah, ini adalah satu kesatuan konsep yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman lihat untuk mempermudah teman-teman dalam belajar ilmu geografi. Sebenarnya kalau kita mau mempelajarinya lebih dalam, pasti akan lebih mudah dan seru ya, karena pembelajarannya tidak seperti kayak pelajaran-pelajaran lainnya. Melainkan geografi ini itu pelajarannya unik ya, karena berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, saya harap video kita kali ini atau pembahasan materi kita kali ini bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman sekalian. Nah, saya rasa materinya cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya akan kita pelajari mengenai struktur batuan, di mana struktur batuan ini adalah lanjutan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya berharap teman-teman bisa mengerti dan memahami materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini.